Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berdoa dulu agar kita mendapatkan yang bermanfaat dan barokah. Doa mulai. Baik, kita akan belajar tentang static routing. Ya, static routing. Yang sebelah kiri ini adalah materinya, sebelah kanannya adalah simulasi di packet tracer. Jadi routing, ya, pengertian daripada routing, ya, routing merupakan fungsi yang bertanggung jawab membawa data melewati sekumpulan jaringan dengan cara memilih jalur terbaik untuk dilewati data. Jadi ini path, ya, ada jalur path. Kemudian router merekomendasikan tentang jalur yang digunakan untuk melewatkan paket berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel routing. Jadi ada routing, ada tabel routing, ya. Contoh di kehidupan kita, misalkan kalau kita naik kereta api, ya, kereta api Penataran dari Surabaya, Malang, Blitar, ya, ini ada dibalikkan stasiun ini, ya, stasiun ini adalah routernya, ya. Misalkan dari Surabaya mau ke Blitar, ya, ini melewati beberapa router, ya. Ini Surabaya kota berangkat jam berapa, kemudian sini ada Gubeng, Wonokromo, Waru, Gedangan, ya, Sidoarjo sampai Blimbing, Malang dan seterusnya sampai Ulingi, Talun, Garum, Blitar, seperti itu, ya. Jadi misalkan penumpangnya itu dibagikan adalah datanya, ya, data, ya, paket datanya. Jadi ini adalah termasuk tabel routingnya, ya, misalkan seperti itu, diibaratkan seperti itu. Jadi ini ada tabel routingnya seperti ini. Jadi mulai dari Surabaya kota, Gubeng dan seterusnya, Malang kota lama, Blitar, ini adalah diibaratkan routernya, ya, diibaratkan routernya, ya. Ini ada tabel routingnya seperti ini. Ini contoh di kehidupan kita, ya, ya. Jadi seperti itu, ya. Kemudian nanti kita akan coba topologi seperti ini, ya. Jadi nanti ini topologinya, nanti di sini ada 3 router nanti, ya, 3 router 1, 2 dan 3. Kemudian PC nya adalah PC 1, PC 2, PC 3, ya. Nanti paling tidak kita akan belajar PC 1 ke PC 2 ini harus bisa connect, ya, untuk menyambungkan ke PC 3 nanti untuk tugasnya, ya. Seperti itu, ya. Kemudian untuk men-setting router hardware yang asli, ya, jadi hardware Cisco router, ya, itu menggunakan hyperterminal, ya, aplikasi hyperterminal, ya. Jadi dari PC itu kita sambungkan dari USB to RS232, ya, yang mana RS232 itu nanti ada DB9, ya, baik itu male maupun female. Kemudian di situ ada kabel konsul juga dan dimasukkan ke lubang konsul di Cisco routernya, ya. Nah, jadi settingnya itu di PC atau laptop bisa menggunakan hyperterminal. Ini hyperterminal contohnya, aplikasinya seperti ini, ya. Settingannya ini Cisco seperti ini, ya. Ini adalah COM, ya, karena apa namanya, serial, ya, COM. Jadi bisa jadi nanti COM 1, COM 2, COM 3 seperti itu. Nah, kemudian untuk port settingnya, ya, bit per secondnya adalah 9600, data bitnya 8, pada parity-nya NaN, kemudian stop bitnya 1, flow controlnya NaN, ya. Kemudian di play oke, seperti itu. Nah, nanti muncul seperti ini, ya. Jadi CLI, ya, command line interface. Jadi biasakan untuk menggunakan konsol, ya. Sebenarnya bisa sih untuk diaktifkan web GUI nya itu, tapi untuk alasan keamanan sebaiknya tidak usah lah, nggak usah diaktifkan. Kita pakai CLI nya aja, ya, CLI nya aja. Nah, kemudian di sini ada simulasinya, ini pakai paket tracer, ya. Ini ada router 1, router 2, router 3, ya. Ini untuk routernya saya menggunakan ini 1841 series, ya. Defaultnya sih ada, ini router satunya, ya. Ini kondisinya masih 0, jadi sama seperti yang ada di lab ini, ya. Jadi ada modulnya 2, kemudian fast ethernetnya ada 2 juga, ada di sini ada konsolnya juga, ini tombol power off, ini modulnya, ini USB, ya. Mirip seperti di lab. Kemudian di sini juga
.cf ya, untuk menyimpan konfigurasinya ya, menggunakan ini. Kalau misalkan ada tambahan, ini defaultnya routernya adalah 2 ya, 2, cuma kalau kurang ya ditambahkan modulnya ya. Ini tambahkan modul. Cara menambahkan modul, posisi Cisco nya harus mati jadi 0, posisinya di 0, kemudian kita tambahkan ini banyak modulnya ya. Ya, modulnya Enet ya, WIC 1 Inet ya, WIC 1 Inet ya. Ini bentuknya seperti ini, kita drag. Nah, contohnya seperti ini. Nambah modulnya ini ya. Kemudian kalau pengen menghapus ya ini di drag lagi, nah kosong lagi, atau mungkin sini di drag ke sini juga bisa. Ini mas. Jadi untuk menambahkan modul seperti itu ya, tambahkan ke sini juga bisa ya. Tadi saya menambahkan ke sini. Jadi di sini ada 3 interface ya, FE00 sama FE01 sama Ethernet. Di sini ada 3, hanya di sini ada 3, 1, 2, 3. Nah, nanti tugasnya ini kita nanti PC1 nyambung ke PC2 melalui router 1, router 2 sama router 3 ya. Pertama-tama kita akan konfigurasi melalui konsol. Buka ini, kita nyalakan powernya ini yang 1, kemudian kita CLI nya ini masih loading ya. Nah, kita ketik initial ya sini ya, kayak gini, enable ya, enable, atau mungkin en gini ya, terus di tab. Nah, nanti tekan tombol tab, nanti dia akan melengkapi sendiri. Kemudian configure terminal, conf itu di tab, gitu di tab. Nah, kemudian hostname, kita kasih hostname router 1, host tab router 1, kemudian interface int gitu, tab ya, fast ethernet ya, 01 sudah masuk ini ya, if ini bedanya ini ya, if kita sudah masuk ke fast ethernet 01, kita beri ini F1 192.168.1.1/24 ya, kita kasih nya IP ADD tab ya, 192.168.1.1, kemudian /24 itu CIDR nya ya, netmasknya ya 255.255.255.0, kemudian enter, kemudian kita aktifkan interface nya no shoot, kita tab no shoot down. Nah, pastikan di sini up ya, up, kemudian kita klik exit, ex tab ya, kemudian kita konfigurasi interface selanjutnya F00 ya, kita masuk interface 00 seperti ini juga bisa. Kemudian kita singkat IP address, kita singkat IP LDD, LDD ini address ya, 172.0.0.1, kemudian di sini ya /30 ya, /30 itu CIDR nya, netmasknya 252 ya. Kemudian untuk mengaktifkan interface nya pakai menggunakan no shoot ya, no shoot down, enter. Kemudian kita exit, keluar dari interface, kemudian kita exit lagi, ex gitu juga bisa, enter. Jadi disingkat-singkat, ex itu sama dengan exit ya. Kemudian kita ketik perintah show running config, pakai tab tadi, show running config, enter. Nah, ini konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi. Nah, ini interface nya yang sudah kita lakukan, pas ethernet 00, IP nya sekian 72.001,
kemudian fast Ethernet 01 ini IP nya 192.168.1.1 ya. Oke, nah kita tutup, kemudian kita setting IP PC1 ya, IP1 IP1 nya adalah ini ya, 192.168.1.2, kemudian subminernya 255.255.255, kemudian gateway nya ya, kita setting gateway nya ke router 192.1.1. ini gateway nya harus ini ya, harus disetting ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 network ya, ada 6 network, kemudian ada 3 router ya. Kemudian di sini ya, router 1 ya sama PC1 ini adalah network 192.168.1.0/24 ini ya. Ini di network ini ya, 1.0/24. kemudian router 1 sama router 2 ini karena ada 2 host saja, maka di sini ada networknya 172.0.0/30. ini adalah network ID-nya. Ya, 30 ini untuk 2 host saja, jadi 2/2 dikurangi dengan 2 yaitu ID network sama broadcast, yaitu 2,2/2 sama dengan 4 dikurangi dengan 2 yaitu sama dengan 2. Jadi untuk IP router 1 sama router 2 aja, jadi di FA00 sama punyanya router 1 sama FA00 punyanya router 2. Begitu juga dengan ini router 2 ke router 3, ini networknya adalah ini 172.0.0/30 ini ya, /30 ya, mana di sini hanya ada 2 IP aja. Ini merupakan subnetting juga. Ini ID-nya ya, 172.0.0/4 ini ID networknya. Ya, jadi subnetting ya, ini network ini sama network ini adalah subnetting. Kemudian router 3 sama PC2 ini di network 192.168.2.0/24 ya. Kemudian router 2 ke PC3 ini di network 192.168.3.0/27 ya. Nah, di sini ada routernya tadi tipenya adalah ini Cisco 1841 series seperti ada di lab, mirip. Kemudian begitu juga dengan router 2, router 3. Kemudian ini kabelnya, ini saya pakai kabel ini apa namanya, cross ya, cross. Jadi antara router sama router harus pakai cross. Begitu juga dengan PC sama PC atau laptop dengan laptop itu pakai kabelnya cross. Tapi kalau router dengan switch ya atau hub itu menggunakan straight. Begitu juga dengan PC ke hub atau switch itu menggunakan kabel straight. Oke ya, kita lanjut. Jadi kita sudah menyeting hostname, IP address router 1 sama PC1 tadi ya, IP address PC1. Oke, kita coba lagi masuk ke sini, CLI, kita ping dari router 1 ya, router 1 ke PC1 ya, ping 192.168.1.2 ya. Ini sukses lagi-lagi tanda panah ke atas. Nah, ini 100% sukses. Baik ya, selanjutnya kita setting di router 2. Ini router 2. Nah, kita nyalakan dulu. Nah, ini masih proses. Jadi sintaks konfigurasinya ya, command interface di Cisco ini bisa
singkat ya kayak gini. Enable disingkat dengan en ya, configure terminal disingkat dengan conft, kemudian hostname bisa menggunakan h gini ya, kita router 2 ya. Kemudian interface bisa disingkat dengan int seperti ini. Kita setting interface ini ya, fase Ethernet 00 ya, yang di atas ini, yaitu kita masuk interface F00 dulu, kita setting IP address nya IP add pakai tab address 172.0.0.2 ya. Kemudian size 30 itu netmasknya 255.255.255.252. Kemudian enter, kita aktifkan interface nya menggunakan no shoot. Nah, pastikan ini sudah up ya. Kemudian kita exit, keluar dari interface F00, kita masuk ke interface F01. Ini F01 di sini ya. Pilihnya adalah 172.0.0.5/30 ya. Kita masuk interface dulu, IP address bisa disingkat dengan IP add ya, 172.0.0.5. Kemudian untuk netmasknya 255.255.255.252. Enter, kita aktifkan F01 nya no shoot ya, no shoot. Kemudian kita exit, kemudian kita exit lagi. Exit bisa disingkat dengan EX ya. Nah, kalau sudah di sini ya, ini keluar dari config tadi ya. Ya, kalau config interface nanti conf if gitu. Kalau konfigurasi aja nanti di config. Kalau keluar dari konfigurasi nanti seperti ini, ininya ya. Kita lihat adalah ininya ya. Nah, ini yang membedakan. Kita maksudnya di sini, kita klik show running config, bisa disingkat dengan srun. Apa yang sudah kita konfigurasikan tadi bisa kita lihat ini. Fase Ethernet 00 IP-nya ini 172.0.0.2, kemudian fase Ethernet 01 IP-nya 172.0.0.5 ya, pakai spasi ini ya. Kemudian kita ping dari router 2 ke router 1 ya. Ping 172.0.0.1 ini 100%. Oke, kita close dulu. Sekarang kita akan setting router 3 nya ini ya. Router 3 kita nyalakan dulu. Kemudian di sini ya, seperti ini. Oke, di enter, enable kita singkat en, kemudian conft, configure terminal kita singkat conft, kemudian hostname kita singkat dengan h, router 3. Nah, kita masuk dari config, kita masuk ke interface F00 master, kita masuk ini tandanya config if ya, internet ya. Kemudian IP address nya ini adalah ini 172.0.0.6 ya. IP add ini IP address 172.0.0.6. Kemudian IP nya netmasknya 255.255.255.252 ini karena size 30 ya. Kita enter, kita aktifkan interface nya menggunakan no shoot down. Kemudian ini sudah up, kemudian kita exit menggunakan X, kita singkat X. Kemudian kita masuk interface 01, interface F01
01 enter, ini udah masuk interface nya. Ini adalah IP nya adalah ini 192.168.2.1 ya. IP address 192.168.2.1, masnya 255.255.255.0. kita aktifkan menggunakan shoot interface nya, kemudian exit EX gini, exit, kemudian exit bisa juga menggunakan Ctrl Z. Nah, sini keluar dari config ya. Kemudian kita jalankan show running config, disingkat show shrun, klik tekan spasi ya, tombol spasi di keyboardnya. Nah, ini yang kita setting tadi, bahasa Ethernet 00, IP nya ini 172.0.0.6, dengan bahasa Ethernet 01 ini 192.168.2.1 ya. Oke, kemudian kita ping dari router 3 ke router 2, ping IP nya adalah 172.0.0.5. Ini 0.0.5 100%. Oke, connect ya, 100% sukses. Oke, kita setting dulu, ini kita close dulu, kita setting dulu PC2 nya. PC2 nya kita setting IP address nya di IP configuration, ini 192 ini ya, harus ada ini ya, PC2 nya 192.168.2.2, masnya adalah 255.255.255.0. kemudian gateway nya ini harus ke router ya, kalau nggak dikasih gateway nanti nggak bisa. 2.1. nah ini ya 2.1. Oke, dari PC2 kita coba ping ya. Dari PC2 ini kita ping ke router 3, yaitu ping, apakah kita terkoneksi dengan router 3. Oh ya, ini reply, tandanya seperti ini ya, reply. Ini sudah sukses ya, sudah sukses ya. Di router 3 kita coba ping ke PC2, ini router 3 kita ping ke PC2 192.168.2.2. Sukses ya, 100% ya. Oke, kita nanti PC1 harus bisa ngeping ke PC2 ya, bisa terkoneksi dengan PC2. Untuk saat ini masih belum PC ya. Ini ya, PC nya ini ya, kita klik ini. Ini PC1, apa PC1 bentar. Nah, dari PC1 ini masih belum bisa ngeping ke PC2 ya. PC1 ping 192.168.2.2 masih belum bisa. Destination host unreachable, masih belum nyambung. Kita akan coba sambungkan. Cuma dengan tidak, nanti dari PC1 bisa nyambung ke PC2 melalui 3 router ini, router 1, router 2, router 3. Itu ya. Nah, kita akan mengkonfigurasi static routingnya ya. Jadi router 1 ini terdapat di dua network, yaitu network 192.168.1.0/24 sama di network 172.0.0.0/30. Dia akan, router 1 ini akan ya, biar bisa mengakses network 172.0.0.4 ya, dan juga
network 192.168.2.0/24. Nah, itu kita perlu setting routernya, routingnya ya, kita setting routingnya ya. Router 1 ini biar bisa ngakses network 172.168/30, dia harus melalui IP pintu pertamanya ya. Pintu pertamanya adalah ini 172.0.0.2 ya, ini adalah pintu pertama. Jadi router 1 ini ketika ingin mengakses 172.0.0.4/30, dia akan melalui pintu pertamanya yaitu 172.0.0.2. Begitu juga dengan ini, router 1 ketika ingin mengakses network 192.168.2.0/24 ya, dia pintu pertamanya adalah melalui ini 172.0.0.2. Jadi nanti seperti itu konsepnya ya, pintu pertama ya. Jadi bukan yang ini 172.0.0.6 kan. Jadi pintu pertamanya adalah ini. Jadi router 1 mau ke network 172.0.0.4 maupun ke network 192.168.2.0 itu melalui pintu pertamanya adalah ini 172.0.0.2. Jadi pintu pertama. Ya. Jadi nanti di setting di ujungnya masuk konfigurasi terminal, kemudian pakai IP route 172, jadi ke network 172.0.0.4 ya. Networknya ini ya, networknya ini 172.0.0.4 ini di router 1. Kemudian /30 itu netmasknya adalah 255.255.255.252. Nah, ini adalah IP ID networknya, di tujuan, kemudian netmask tujuan, kemudian selanjutnya melalui pintu pertamanya IP-nya berapa? Ini 172, di sini 172.0.0.2 ya. 2 kemudian ketika ini ingin mengakses router 1 pengen mengakses network 192.168.2.0/24, maka dia juga akan melalui pintu pertamanya adalah 172.0.0.2 di sini ya. Kita setting IP route, jadi kita setting seperti ini 192.168.2.0 ini ada ID networknya, kemudian /24 itu adalah 255.255.255.0 adalah netmasknya, kemudian melalui pintu pertamanya adalah 172.0.0.2. Jadi pintu pertamanya, jadi bukan 172.0.0.6 bukan, tapi pintu pertamanya dari ini 172.0.0.2 ya. Kemudian kita exit atau Ctrl Z ya. Kemudian kita jalankan perintah show IP route. Nah ini ya, ini sudah apa namanya, connect ya. Ini sudah ini ya. Kemudian kita close yang router satunya, kemudian router 2 ya, router 2 ini berada di network 172.0.0 dan juga di network 172.0.0.4 dan juga di sini network 192.168.30/27, tapi ini nanti buat tugas. Nah, router 2 ini pengen mengakses network 192.168.1.0/24 ya, dan juga network 192.168.2.0/24. Nah, kalau router 2 ini mengakses network 192.168.1.0/24 itu melalui pintu pertamanya yaitu ini IP-nya 172.0.0.1. Kalau router 2 ingin mengakses network 192.168.2.0/24, dia akan melalui pintu pertamanya adalah ini 172.0.0.6 ya. Oke, kita setting di router 2 nya, enable ya, configure terminal singkat conf, kemudian IP route
192 ini ya, masuk ini 192.168 1.0 ya, 168 1.0 adalah di networknya, kemudian /24 itu adalah 255 0, kemudian melalui IP berapa ini ya, 172.001 ya, 172.001 ya, ini kemudian sudah ya, ini ya, jadi pintu pertamanya adalah ini IP ini, router 2 mau ke network sini melalui pintu ini 172.001, dan router 2 akan masuk ke network sini 192.168.2.0 melalui pintu pertamanya dari ini 172.006. Kita setting IP root 192.168.2.0 ya, netmasknya adalah 255.255.255.0 melalui IP pertamanya dari ini 172.006. oke, dan Ctrl Z, dan kita lihat show IP root SH, bisa disingkat SH show nya IP root. Nah ini di sini ya, saya jika terjadi kesalahan, misalkan salah ketik ya, kita pengen menghapus nama itu menggunakan ini pakai no ya, misalkan menghapus IP address nya menggunakan no di depannya seperti ini, no IP address, untuk menghapus kesalahan konfigurasi. Misalkan IP address nya salah, kita konfigurasi IP address nya sengaja no ya, ini no, juga IP root no ya. oke ya, ya kita simpan ya, kita simpan konfigurasinya menggunakan di sini ya, kita keluar dari config, write memory, nah ini untuk menyimpan konfigurasi yang sudah kita lakukan ya. Tapi kalau nggak disimpan, nanti misalkan listrik mati atau mungkin powernya itu dinolkan, di off kan, maka dia akan kembali seperti semula ya. Caranya menyimpan menggunakan ini write memory ya, atau WR, disingkat WR mem gitu ya. Di router 2 ini sudah disimpan ya, simpan router 2. router satunya ini kita simpan juga ini write mem, kita simpan konfigurasinya write mem, write memory ya, ini router 1. Kemudian router 3, oke ya, router 3 ini berada di network 172.004 dan juga 192.168.2.0. Di sini enable singkat en conf t ya, oke ya, conf t. Kemudian di router 3 ini ingin mengakses network ID 172.0.0 ya, dan juga network 192.168.1.0 melalui pintu pertama, yaitu ini 172.005 ya. Pintu pertamanya adalah ini ya. Jadi ketika nanti router 3 ya mau mengakses network 172.0.0, dia akan melalui pintu pertamanya adalah 172.005. Dan router 3 ini jika ingin mengakses network 192.168.1.0 itu melalui pintu pertama, yaitu 172.005 ya. Jadi bukan ini 172.001, bukan, tapi pintu pertamanya ya, hub pertama, hub namanya ya. Oke, kita setting sudah ya, IP root 172.0 ya, 172.0 ini network ID-nya 0 ya, /30 itu adalah 255.255.255.252 melalui pin pertama, yaitu 172.005.
172.0.5. Kemudian kita setting juga. Selanjutnya router 3 ingin mengakses network 192.168.1.0 /24 melalui pintu pertamanya adalah ini 172.0.5 ya. Jadi IP root 192.168.1.0 melalui pintu pertamanya 172.0.0.5. Ya, kita Ctrl Z keluar, kemudian kita show IP root. Nah, ini sudah ya, connected ya, connected. Nah, C itu connected ya, C ini connected. Connected ya. Oke, coba kita simpan konfigurasinya menggunakan write memory. Jadi ketika nanti listrik mati atau di off kan ya, biar kesimpan konfigurasi kita. Kalau tidak disimpan, nanti kembali seperti sebelum dikonfigurasi ya. Seperti itu. Oke, kita lihat show running config-nya, saran untuk konfigurasi ini IP root-nya ya. Kelihatan semuanya. Kalau pengen mengecek konfigurasi ini di show running config atau disingkat saran. Oke, selanjutnya kita akan coba ping ya dari PC1 ya, PC1 ke router 1, router 2, router 3 dan PC kedua. Oke, sekarang ping 192 router 1 dulu, ini 192.168.1.1 68.1.1. ini reply sukses, berarti ini ya sukses. Ini sukses. Oke, ini ya, tunggu sini aja. Nah, selanjutnya kita ping ke ini ke router 2 ya, 172.0.0.2 172.0.0.2 reply ya, dan nyambung ya. Kalau putus, kalau belum menyambung nanti seperti ini, request timeout ya, request timeout. Destination bounds unreachable, seperti ini ya, sukses. Kemudian kita dari PC1 kita cek PC1 ke router 3 yaitu 172.0.0.6, kita cek dengan ping 172.0.0.6. Ini ya, reply. Kemudian kita coba dari PC1 ke PC2 192.168.2.2, kita coba enter. Oh ya, sudah nyambung ini ya, sudah nyambung ya, sudah nyambung. Kemudian kita pakai preset ya, di selain ini ada preset. Jadi untuk mengetahui pathnya, jalurnya ya, jadi ketika PC1 yaitu 192.168.1.2 itu lewat mana aja jalurnya, yang pakai preset ini di Windows ini ya. Jadi melalui ini 192.168.1.1 ini di router 1, kemudian 172.0.0.2 ini di router 2, 172.0.0.6 ini di router 3, kemudian 192.168.2.2 ini di PC2. Nah, ini sudah selesai nih ya. Kita sudah belajar static routing ya. Demikian ya pembahasan tentang static routing, dan untuk tugasnya nanti ini yang menyambungkan PC1 dan PC2 ke PC3 ini ya. Di router 1 dan router 3 ini bisa nyambung ke network
192.168.3.0/27. Perhatikan nanti di sini CID-nya /27, jadi nanti dijadikan netmask dulu. Ya, demikianlah kita sudah belajar static routing, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.